Oke, kita lanjut materi yang terakhir. Nah, tentang karboksilik acid dan ester, ya. Karboksilik acid dan ester. Ya. Terus, nah di sini kita agak bahas terpisah karena dia agak berbeda, lumayan berbeda banget, tapi dia masih saling berisomer sih. Oke, kita bahas aja ya. Yang pertama ada definition and structure karboksilik acid. Nah, karboksilik acid itu adalah senyawa organik yang mengandung gugus karboksil. Nah, apalagi itu karboksil, tadi karbonil, sekarang karboksil. Karboksil itu adalah gugus C double bond O OH. Ya, jadi ada gugus karboksilnya. Nah, di sini contoh yang paling sederhana dia adalah kalau C-nya 1 ya. Terus kalau dia digantikan hanya dengan alkil atau bisa juga dia digantikan dengan aril. JMF-nya dia tetap CnH2nO2. Terus kita ke klasifikasinya. Nah, dia diklasifikasikan berdasarkan jumlah COOH-nya. Ada yang monokarboksilik acid, berarti karboksilik acidnya 1. Nah, di karboksilik acid berarti karboksilik acidnya ada 2. 1, 2. Terus ada trikarboksilik acid. Karboksilik acidnya ada 3. 1, 2, 3. Ingat karboksilik acid dia pasti di ujung, ya. Oke. Penamaan sekarang. Nah, penamaannya sama, kita ngubah nama alkana, ganti akhiran E-nya dengan oic acid. Contoh, satu karbon dari metan jadi metanoic acid. Etanoic acid. Terus ada alkil berarti. Nah, penomorannya dimulai dari nomor 1 itu adalah gugus karboksilnya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4 metil. 4 metil. Terus berapa karbon? 6. Berarti 4 metil heksanoic acid. Gitu ya. Terus kalau kayak gini sama ya cara menamainnya. Nah, kalau aromatik, nah berarti ini kan dia sebagai benzil, ya enggak? Ingat, kalau dia alkilnya kayak gini terus nah dia alkil, dia benzil, benzil. Kalau kayak gini set. Di sini dia penil. Gitu ya, paham? Berarti di sini dia benzil, ya enggak? Karena berarti namanya menjadi benzoic acid atau asam benzoat, ya. Nah, untuk secara IUPAC-nya, common name-nya gimana? Common name-nya dia sama kayak aldehid, ya. Penomoran sama kayak aldehid. Nah, namanya hampir mirip kayak aldehid, cuman kita ganti akhirnya dengan ic acid. Nah, formaldehid jadi formic acid, asetaldehid jadi acetic acid, propionaldehid jadi propionic acid, butyraldehid jadi butyric acid, gitu ya. Penomorannya juga pakai alfa beta gamma, ya. Alfa beta gamma delta epsilon. Tandain dulu ininya sebagai karboksil, ya. Contoh. Oke, berarti dia lantar lurus, berarti langsung aja butanoic acid. 3 karbon, propanoic acid. Terus kalau dia kayak gini, nah kita tandain dulu karboksilnya. Berarti kita tandain di sini adalah alfa, beta, gamma. Berarti namanya menjadi di gamma tuh ada gugus amino. Berarti gamma amino butyric acid. Ini juga sama, tandain dulu karboksilik acidnya, terus tandain alfa, beta. Berarti ada alfa chloropropanoic acid. Nah, untuk nama lainnya kita bisa pakai format yang pertama alkyl acetic acid. Berarti kita tandain dulu acetic acid dia berapa karbon? 2 karbon. Tandain dia sebagai acetic acid. Sisanya sebagai apa? Sebagai alkyl. Misalnya kayak gini. Berarti sini alkylnya sebagai etil dan ini sebagai acetic acid. Jadi etil acetic acid. Atau dengan alkana karboksilik acid. Nah, kita pisahkan dulu karboksilik acidnya. Nah, si alkananya sisanya sebagai kita namakan sebagai alkana. Berarti alkananya di sini sebagai berapa karbon? 1, 2, 3. Berarti propan baru karboksilik acid. Propan karboksilik acid. Nah, terus kalau kita menamakan di karboksilik acid, ya udah tinggal menyesuaikan aja. Kalau dia ada 2 berarti tandain di dioic acid, ya. Berarti di sini ada 1, 2. Jumlah karbonnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti
butandioik acid. Itu ya. Terus di sini ada, ini juga sama ya, tandain karboksilik asidnya ada 2 ya. Terus ini nomor 1, 2, 3, berarti propandioik acid. Nah, atau secara nama common name-nya, kalau yang butandioik acid itu succinic acid, propandioik itu malonic acid. Nah, ini nama secara apa namanya? Nama common name-nya tuh harus dihafal ya, jadi gak ada aturan khususnya gitu. Nah, kalau yang ini kita tandain COOH-nya sebagai karboksilik acid. Terus penomoran dari mana? Yang pertama ketemu alkil karena sama-sama punya prioritas nih karboksil. Berarti kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 bromo heksandioik acid. Atau nama common name-nya adalah bromo adipic acid. Nah, kalau menamakan siklik karboksilik acid itu gimana? Ya, udah tinggal kita menyesuaikan aja ya. Nah, sikloalkana tapi dia terikat dengan COH. Itu dia cycloalkan carboxylic acid. Penamaannya adalah cycloalkana carboxylic acid atau cycloalkanoic acid. Nah, misalkan kita punya struktur kayak gini. Nah, di sini kita tandain dia sebagai carboxylic acid. Nah, terus kita namain juga ininya sebagai cycloalkananya. Berarti namanya menjadi ada di nomor ini nomor 1, ini nomor 2. Berarti 2 isopropil siklopentan carboxylic acid, atau kalau kita ringkas lagi kita format cycloalkanoic acid jadi 2 isopropil cyclopentanoic acid. Tuh, ya. Notes untuk aromatik. Nah, dia itu ada sistem penamaan khusus yaitu ortometapara. Jadi kalau misalkan alkilnya di sini karboksilat, di sini ada metil. Di nomor 1 dan 2. 1 dan 2 berarti namanya menjadi ortometanoic acid. Tapi kalau secara IUPAC 2 metanoic acid, 2 metil benzoic acid. Kalau kayak gini di nomor 1 dan di nomor 3 berarti nama biasanya adalah metan 2 metil benzoic acid, atau 1 dan 3 itu adalah meta. Jadi meta metil benzoic acid. Kalau dia di nomor 1 dan 4 berarti 1 dan 4. Berarti namanya menjadi IUPAC-nya 4 metil benzoic acid. Common name-nya adalah para metil benzoic acid. Nah, kalau menamakan garam asam karboksilat, ya udah kita namain aja. Pertama nama logamnya, berarti di sini misalkan natrium, berarti sodium. Terus baru nama si karboksilik acidnya. Dia berapa karbon? 2. 2 etan ditambahin akhirannya OAT. Jadi sodium etanoat atau sodium asetat. Jadi ik acidnya diganti dengan OAT atau AT. Kalau ini secara common, ini secara IUPAC. Gitu ya. Lanjut, ada isomer of carboxylic acid. Carboxylic acid yang pertama dia punya chain isomer. Ya, dari rantai lurus jadi bercabang. Udah jago ya isomer. Functional group. Nah, dia functional groupnya bersama dengan ester ya. Dari asam karboksilat pasangannya dengan ester. Kalau karboksilat dia COH-nya di ujung, kalau ester COO-nya dia di tengah. Terus physical properties. Nah, physical properties dari fasenya. Fasenya untuk memiliki MR yang rendah, dia fasenya liquid atau cair. Dan memiliki tidak berbau ya. Tapi dia lebih dari 10 karbon atau lebih, dia yang tadi dia berbau ya. Kalau yang 10 lebih dia tidak berbau dan bentuknya padat. Dan aromatic acid ya, di carboxylic acid dia tidak berbau, berbentuknya kristal padat dalam suhu ruang. Terus boiling point-nya, dia memiliki boiling point lebih tinggi dari aldehid, keton, alkohol, ether. Nah, karena carboxylic acid dia memiliki ikatan hidrogen yang kuat, sehingga semakin banyak jumlah karbon dan semakin tinggi juga boiling point-nya. Densitasnya, nah densitas semakin besar jumlah karbonnya, maka densitasnya semakin rendah karena semakin polar, semakin tidak larut dalam air. Terus kelarutan, carboxylic acid itu memiliki massa MR yang rendah, akan berada di atas air. Tapi kalau dia MR lebih tinggi, dia akan di bawah air, gitu ya. Nah, 4 karboksilik acid yang pertama ya. 4 karboksilik acid pertama dia larut dalam air, ya. Sama prinsipnya, semakin banyak jumlah karbon dia kalau kelarutannya rendah.
Oke, lanjut. Ada chemical properties. Lanjut ke reaksi kimia asam karboksilat ya. Yang pertama, salt formation atau pembentukan garam. Nah, kalau menggunakan basa kuat ya, misalkan NaOH akan membentuk sodium karboksilat ya. Contoh, general reaksinya RCOH direaksikan dengan OH bentuk RCONA dan H2O. Jadi Na-nya akan menggantikan H, terus H-nya akan berikat dengan OH. Bentuk H2O ini bentuk sodium karboksilat. Contoh, di sini kita punya asam asetat ya. H-nya lepas berikatan dengan OH bentuk H2O. Terus CH3COO-nya berikatan dengan Na menjadi CH3CONa. Gitu ya. Kalau kita menggunakan basa lemah. Nah, kalau kita menggunakan basa lemah seperti Na2CO3 atau NaHCO3 membentuk sodium karboksilat, karbon dioksida dan water. Oke. Kita langsung ke contohnya aja nih ya. Kita menggunakan Na2CO3 berarti H-nya akan berdekatan dengan CO3 berarti membentuk H2CO3. H2CO3 seperti biasa dia akan mengurai menjadi CO2 plus H2O. Nah, hasilnya di sini akan menjadi ini ya. Terus Na-nya akan berdekatan dengan CH3COONa. Gitu. Udah selesai. Nah, kalau pakai NaCO3 juga sama ya. Contoh di sini kita punya 2 metil benzoat. Oke. HCO3-nya akan mengambil si H dari sini untuk CO2 plus H2O. Kan dari sini dia membentuk H2CO3. H2CO3 pecah menjadi CO2 plus H2O ya. Terus si ininya, sisa yang tadi dilepas akan berkaitan dengan Na menjadi sodium 2 metil benzoat. Gitu. Nah, di sini kalau si tadi garamnya udah terbentuk, kita reaksikan lagi dengan asam kuat ya, asam kuat encer, misalkan HCl encer atau H2SO4 encer akan membentuk asam karboksilat penyusunnya lagi. Tuh ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan asam lemah, dia tidak akan bereaksi. Ya. Tuh. Terus yang kedua ada reaksi reduksi. Reaksi reduksi dengan reduktor kuat ya. Contohnya LiAlH4, dia akan dari asam karboksilat akan membentuk alkohol ya. Jadi karbonil lepas menghasilkan alkohol. Ketiga, pembentukan senyawa turunan asam karboksilat. Yang pertama pembentukan asil halida atau asil halida ya. Nah, di sini asam halida direaksikan dengan fosforus halida atau PC5 atau PC3, bisa juga dengan tionil chloride atau SOCl2 membentuk asil halida. Nah, contohnya ini direaksikan dengan PC5 sama hasilnya kayak gini ya. Ini juga sama. Yang membedakan cuma hasil sampingnya aja. Kalau pakai PC5 hasil sampingnya POCl3 tambah HCl. Kalau PCl3 menghasilkan H3PO3 dan SOCl2 menghasilkan SO2 plus HCl. Kalau membuat amida, dia asam karboksilat tambah NH3 membentuk. Nah, jadi pertama si H-nya kita gantikan dengan NH3-nya akan masuk menjadi NH4+. Nah, karena nggak stabil, dia akan merearrangement dirinya sendiri, akan melepaskan H dan O. Bentuk senyawa asetal amida, membentuk senyawa amida. Oke, dari asam karboksilat menjadi amonium asetat, ya dari acetic acid jadi amonium asetat, bentuk asetal amida. Terus lanjut preparation of ester. Oke, udah sering disinggung ya ini ya, pembuatan ester. Dari asam karboksilat direaksikan dengan alkohol, bentuk ester ya. Nah, plus H2O. Nah, di sini acetic acid melepaskan OH, alkohol melepaskan H. Saling berikatan, dan ini juga berikatan bentuk air. Ini berikatan bentuk ester.
Oke. Aduh. Bentar. Oke. Contoh adalah formation anhidrin ya. Jadi senyawa yang memiliki dua asam karboksilat yang dua karboksilat yang dijembatani dengan O ya. Nah, jadi itu kita mereaksikan dua asam karboksilat dengan katalis P2O5 membentuk. Jadi di sini satu melepaskan OH, satu melepaskan H. Ya. Membentuk asetalhidrin. Gini. Ya. Nah, tapi di sini dia tidak berlaku untuk membuat mix anhidrin. Jadi kalau dia alkil halidanya berbeda gak bisa. Gitu ya. Lanjut. Kita ke preparation of carboxylic acid. Yang pertama dengan cara oksidasi alkohol dan aldehid. Ya. Jadi contoh nih ya. Aldehid kita oksidasi dengan K2CR2O7 membentuk asetaldehid. Aset etil alkohol dioksidasi membentuk aldehid dan membentuk acetic acid. Jadi kalau kita dari dari aldehid dia bisa langsung jadi acetic acid. Kalau dari alkohol harus berlebih dulu oksidatornya. Soalnya dia berubah menjadi asetaldehid dulu, terus dioksidasi lagi untuk baru membentuk acetic acid. Terus berikutnya reaksi hidrolisis oleh sianida. Oke, nah di sini kalau reaksi dengan sianida dia ada ketambahan jumlah C-nya, ya. Akan nambah jumlah C-nya. Pertama dari metil bromida 1 karbon ditambahkan dengan CN- atau NaCN2. Nah, Br-nya akan digantikan dengan Cn. Nah, C-nya jadi nambah kan, jadi 2 ya. Terus kita hidrolisis dengan air, N-nya lepas ya. Dan untuk asam karboksilat melepaskan NH3. Kalau dari tadi menambahkan C, kalau yang ketiga dia pengurangan C ya dengan karbonasi. Karbonasi bukan karbonara. Nah, di sini green nitrogen kita reaksikan dengan CO2 akan membentuk senyawa adisi yang tidak stabil. Nah, dari senyawa adisi ini dia akan merearrangement menjadi asam karboksilat. Contoh, RMGX kita reaksikan dengan CO2 membentuk senyawa ini yang tidak stabil. Nah, terus dia akan membentuk asam karboksilat. Itu deh. Ya. Ini penambahan jumlah karbon juga, ya. Jadi nambah 1 karbon ya dari sumbangan dari si CO2-nya. Lanjut yang terakhir adalah reaksi hidrolisis ester. Hidrolisis ester jika parent chain asam karboksilat dari ester hidrolisis membentuk carboxylic acid dan alkohol. Ya. Nah, dia dengan pemanasan dan pendidihan dan reflux. Nah, di sini ya udah sih kayak tadi ya. Berarti ester nih ya. Dia akan putus di sini RCOO-nya menjadi asam karboksilat, sedangkan R di sininya R alkilnya sebagai alkohol. Contoh, aku contohin satu nih ya. Ini putus. Ya, berarti di sini C2H5-nya putus menjadi etanol. CH3COO-nya membentuk asetaldehid gitu. Oke. Lanjut di use atau kegunaannya di sini bisa dibaca aja nih ya. Kegunaan dari si asam karboksilat ya. Sebagai pengawet dan lain sebagainya bisa dibaca. Kita lanjut ke ester. Nah, ester. Oke, kita mulai lagi. Yang pertama ada definition. Nah, ester itu adalah senyawa organik yang mengandung karbonil. Nah, karbonil itu dia mengikat O alkyl group. Ya, jadi ini karboksilnya mengikat O alkyl group atau alkoksi, ya. Nah, di sini dia berasal dari asam karboksilat, ya balik lagi ke esterifikasi. Sedangkan OR-nya dia berasal dari alkohol. JMF-nya sama kayak carboxylic acid CnH2nO2. Ya. Kayak penamaannya. Yang pertama formatnya adalah alkyl alkanoat. Alkyl yang berasal dari alkohol, alkanoatnya berasal dari asam karboksilat. Contoh, di sini kita punya senyawa ini. Berarti kita tandai dulu, dia alkilnya sebagai metil dan yang ini sebagai asam karboksilat. Berarti metil butanoat. Metilnya 1, dia 4 karbon butanoat. Tuh.
Kalau misalkan C-nya lebih panjang gimana? Kebalik gak? Enggak. Ya, jadi tetap yang di sini sebagai alkilnya, di sini sebagai parent chain-nya. Jadi pentil butanoat. Format yang kedua itu namanya adalah nama common name-nya adalah ada dua nama ya. Alkyl ester atau alkyl history name of Oke, yang pertama dulu alkyl ester. Oke, ya udah alkylnya ini juga alkyl, terus ini ester. Nah, alkylnya dari alkohol dulu, berarti yang di sini dulu ya. Misalkan yang di sini. Berarti yang di sini dulu berarti dia metil, baru yang di sini dia 3 karbon propil, baru nama esternya. Berarti metil propil ester. Yang ini berarti yang di sini dulu dia berapa karbon? 5 pentil, terus yang di sininya berapa karbon? 3 propil dan esternya, ester. Atau kalau secara yang keduanya itu adalah alkyl history name AT. Ya, contohnya. Alkylnya dia dari alkohol tetap ya. Berarti dia metil, terus di sininya diganti akhirannya AT. Jadi tapi pakai history name, berarti metil butirate. Kan dari butyric acid ya. Diganti pakai AT jadi butirat. Ini juga sama, berarti pentil butirat. Lanjut ke isomer. Nah, ester itu dia punya 4 isomer. Yang pertama chain isomer, di mana dia perbedaan dalam penyusunan si karbon-karbonnya ya. Kalau posisinya itu perbedaan posisi si COO-nya. Metamerism dia hampir sama kayak si posisi isomer sih ya. Terus kalau functional isomer dia yang pertama dia carboxylic acid, yang keduanya dia ester. Nah, di sini gimana cara menentukan jumlah gugus fungsinya? Jumlah gugus fungsi ada. Nah, di sini kita lihat dulu berdasarkan jumlah C yang terikat pada gugus COO-nya. Kalau C-nya 1 berarti kemungkinan isomernya ada 1, C-nya 2 ada 2, ada 1, C-nya 3 ada 2, C-nya 4 ada 4, C-nya 5 ada 6, C-nya 6 ada 16. Oke. Kita punya ini. C3, COH. Berarti 1 dia bisa kemungkinan C-nya 3 di kiri ya. Berarti ada 2 kemungkinan, 2 isomer ya, enggak C3 2 kemungkinan. 2 isomer. Terus kalau kita di sini C-nya 2, berarti ada berapa kemungkinan? 1 kemungkinan. Kalau C-nya 1, berarti ada berapa kemungkinan? 1 kemungkinan. Berarti 1 ya. 1 ya. Terus di sini C-nya 1, berarti ada 1. C-nya 2 ada 2. Berarti total ada berapa? 6 isomer. Gitu deh. Atau gini juga bisa nih. Kita bikin carboxylic acidnya dulu. Berarti di sini kan. Nah, di sini ada 3 karbon. Berarti 3 karbon berapa? Nah, isomer dari carboxylic acidnya ada 2. Terus yang dari ester. Nah, di sini kita bisa menggambar 2 kemungkinan ester. Di sini C-nya 2 ada 1. C-nya 1 ada 1, C-nya 1 ada 1, C-nya 2 ada 1. Berarti total ada 4 dari ester. Tinggal di total ada 6 isomer. Gitu. Lanjut ke physical properties. Nah, fasenya simple ester itu berasal dari monocarboxylic acid dan monohidroksi alkohol. Dia tidak berwarna, dia bentuknya cairan dan bisa juga padat. Terus untuk polaritas, solubility dan kelarutan, dia sama kayak yang carboxylic acid pokoknya. Aturan-aturannya ya. Lanjut ke chemical properties. Yang pertama, hidrolisis oleh asam. Jadi ester hidrolisis dalam asam akan membentuk penyusunan esterifikasinya, berarti carboxylic acid plus alkohol. Hidrolisis dengan basa. Nah, dia akan membentuk sabun atau saponification. Jadi ester direaksikan dengan NaOH. Di sini R kutipnya dia akan lepas berikatan dengan OH membentuk alkohol, sedangkan Na-nya berikatan dengan esternya membentuk sodium karboksilat. Ketiga ada preparation ester. Yang pertama dia berasal dari asam karboksilat. Berarti asam karboksilat direaksikan dengan alkohol, suasana asam, bentuk ester. Kalau membentuk asil halida, dari asil halida berarti asil halida direaksikan dengan alkohol. Nah, di sini bedanya katalis. Katalisnya adalah piridin untuk ester dan HCl. Kalau dari anhidril ya direaksikan dengan alkohol, suasana asam, dia asamnya bebas. Kalau dari
karboksilik acid dia wajib H2SO4. Untuk ester plus asam karboksilat. Esternya dari mana, asam karboksilatnya dari mana? Putus. Yang di sini jadi ester, yang di sini jadi asam karboksilat. Terakhir, ester in nature ya. Ester di alam. Nah, di sini dibaca aja ya, ada metil salisilat sebagai wintergreen, metil butanoat sebagai pineapple, N-pentil propanoat sebagai apricot, N-pentil etanoat sebagai banana, N-metil butanoat sebagai apple, isobutil propanoat sebagai rum atau minuman beralkohol, isobutil metanoat sebagai raspberry, benzil butanoat sebagai rose, N-oktil etanoat sebagai orange, jeruk ya, benzil asetat sebagai peach, dan metil O-aminobenzoat sebagai anggur. Oke, untuk asam karboksilat dan ester ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan, terus di kolom komentar. Sekian, terima kasih guys.